Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Monika Nadila Putri dari Lokal 6 MPIJ. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu yang berjudul pelaksanaan pusat sumber belajar. Baiklah, langsung saja. Yang dimaksud dengan sumber belajar yaitu tempat di mana berbagai jenis sumber belajar dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan untuk membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan pembelajaran. Pusat sumber belajar sering disebut juga sebagai media center, yang diartikan sebagai lembaga yang memberikan fasilitas pendidikan, pelatihan, dan pengenalan berbagai media pembelajaran. Pusat sumber belajar dirancang untuk memberikan kemudahan kepada peserta didik baik secara individu maupun kelompok atau guru untuk memanfaatkan sumber belajar yang tersedia. Dengan demikian, pusat sumber belajar merupakan sarana untuk mengelola pengembangan sumber belajar. Selanjutnya yaitu fungsi pusat sumber belajar. Yang pertama yaitu fungsi pengembangan sistem instruksional. Fungsi ini membantu jurusan atau departemen dan sifat tenaga pengajar secara individual di dalam membuat rancangan, desain, dan pemilihan options pilihan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar yang meliputi perencanaan kurikulum, identifikasi pilihan program pembelajaran, seleksi peralatan dan bahan, perkiraan biaya, pelatihan bagi tenaga kerja, perencanaan program, prosedur evaluasi, dan revisi program. Selanjutnya yaitu sebagai fungsi informasi. Ada beberapa macam sumber informasi seperti pusat komputer, bahan bacaan, radio, televisi, perorangan, lembaga, dan sebagainya. Jika kita memerlukan informasi yang diperlukan hanya sedikit, kita hanya memerlukan juga sedikit informasi, yaitu seperti file. Dan jika kita memerlukan informasi yang banyak, maka mungkin kita bisa membentuk perpustakaan lengkap dengan katalognya. Bahkan jika lebih banyak, kita juga bisa menggunakan base komputer. Selanjutnya yaitu sebagai fungsi pelayanan. Fungsi ini berhubungan dengan pembuatan rencana program media dan pelayanan pendukung yang dibutuhkan oleh staf pengajar dan pelajar, yang meliputi yaitu yang pertama seperti sistem penggunaan media untuk kelompok besar, lalu sistem penggunaan media untuk kelompok kecil, lalu fasilitas dan program belajar sendiri, individual, lalu pelaksanaan perpustakaan media atau bahan pengajaran. Selanjutnya yaitu perencanaan pengembangan pusat sumber belajar. Pengembangan sistem pembelajaran adalah suatu proses yang sistematis dan terus-menerus yang akan membantu pengajaran dalam mengembangkan pengalaman-pengalaman belajar yang memungkinkan partisipasi aktif siswa di dalam proses belajar mengajar. Jadi disinilah letak hubungan yang penting antara pusat sumber belajar dengan pengembangan sistem pembelajaran. Segala sumber dan bahan serta personel yang ada di dalam pusat sumber belajar yang dimaksudkan untuk membantu efektivitas dan efisiensi interaksi siswa dan pengajar dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan pusat sumber belajar dilaksanakan secara bertahap dengan
pentahapan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita melakukan analisis kebutuhan dan studi kelayakan pusat sumber belajar di satuan pendidikan. Pengembangan pusat sumber belajar itu diawali dengan kegiatan analisis kebutuhan. Kegiatan analisis kebutuhan ini merupakan suatu ilmiah yang melibatkan berbagai teknik pengumpulan data dari berbagai sumber informasi untuk mengetahui kesenjangan antara keadaan yang seharusnya terjadi dengan keadaan yang senyatanya terjadi. Dengan apabila kesenjangan tersebut dianggap sebagai potensial sebagai suatu masalah yang memerlukan pemecahan, maka dianggap sebagai suatu kebutuhan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam kegiatan analisis kebutuhan, yaitu meliputi 3 tahap. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan itu meliputi penentuan fokus analisis kebutuhan, penentuan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan lain-lain, dan pengembangan instrumen. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Pelaksanaannya itu melakukan pengumpulan data sesuai dengan teknik pengumpulan data dan instrumen yang telah ditentukan dalam perencanaan dan menganalisisnya. Selanjutnya yaitu pelaporan. Pelaporan yaitu melaporkan hasil analisis kebutuhan. Isi dari laporan itu adalah sumber-sumber belajar yang diperlukan untuk kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yang kedua yaitu mengembangkan sarana fisik pusat sumber belajar berdasarkan fungsi yang akan dikembangkan. Tahap pengembangan sarana pusat sumber belajar harus berorientasi pada 5 fungsi dari pusat-pusat sumber belajar. Sebagaimana yang telah dijelaskan dari awal, hal ini dilaksanakan agar pengembangan pusat sumber belajar tidak keluar dari fungsi yang sebenarnya. Selain pengembangan sarana, juga dilakukan pengembangan program pusat sumber belajar yang tentu saja berorientasi pada tujuan pusat sumber belajar. Dalam pengembangan program, dibutuhkan adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional. Selanjutnya yaitu yang ketiga, mengembangkan program-program pusat sumber belajar yang berorientasi pada tujuan sosial dan benefit. Identifikasi terhadap sumber daya manusia, program, dan sarana penunjang pusat sumber belajar ini mengacu kepada 5 bidang yang ada dalam pusat sumber belajar. Identifikasi sengaja difokuskan pada standar kebutuhan minimal masing-masing bidang. Hal ini yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran bahwa untuk mengembangkan suatu pusat sumber belajar dapat dilakukan secara bertahap dengan sumber daya manusia, program, dan sarana yang terbatas, sehingga dalam setiap satuan pendidikan dapat dengan segera mewujudkan pusat sumber belajar dan di tempatnya masing-masing. Sebagai contoh, untuk mengoperasikan kegiatan pusat sumber belajar agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu minimal diperlukannya sumber daya manusia profesional dengan kualitas tertentu, yaitu media profesional dan instructional designer. Baiklah, di sini saya menyimpulkan yaitu beragam jenis sumber belajar menuntut adanya pengelolaan dan pengorganisasian terhadap sumber belajar tersebut. Hal ini bertujuan agar sumber belajar mudah diakses dan juga dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, dibentuklah pusat sumber belajar.
Alasan timbulnya pusat sumber belajar adalah adanya pengembangan sistem instruksional, yaitu suatu proses yang sistematis dan terus-menerus yang akan membantu peserta didik mengembangkan pengalaman-pengalaman belajar yang efektif dan efisien. Sekian dari saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.